A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur, terus berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku ya. Karena dengan berbaik sangka kepada Allah, kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah. Karena Allah berfirman, aku menurut sangka hambaku. Dan bersyukur akan menghadirkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya. Karena Allah juga sudah berfirman bahwa siapa yang pandai bersyukur, Allah akan tambah terus nikmat-nikmatnya. Hari ini ada satu buah curhatan dari salah seorang sahabat kita, beliau seorang istri yang rupanya suami beliau sudah meninggal. Ya, saya merasa perlu membahas ini karena barangkali apa yang menjadi kegundahan beliau juga sebagian panjenengan alami. Jadi beliau berkomentar di salah satu video saya yang judulnya Q&A, sudah bersolawat tapi masalah nggak kelar-kelar. Di sana yang saya highlight temanya adalah tentang berbohong kepada suami, menutup pintu ridhonya Allah. Sudah banyak solawat, sholatnya juga sudah rajin, jungkir balik ya kan, ibadahnya bagus, tapi rupanya dia masih punya satu dosa terhadap suaminya, yaitu membohongi suaminya. Jadi para istri ini ada sebagian yang berhutang tanpa sepengetahuan suami, diem-diem baik gitu loh ya. Dan ternyata setelah saya buka sesi Q&A tanya jawab dan juga beberapa testimoni yang saya sampaikan, bahwa setelah beliau-beliau semua yang tadinya bohong kepada suami kemudian jujur kepada suami, baru kebuka pintu ridhonya Allah itu, baru kebuka. Bertahun-tahun berbohong, dikekepin dari suaminya, kayak sulit aja, gak kebuka pintu ridhonya Allah. Tapi begitu sudah jujur sama suaminya, ngaku sama suaminya, mohon maaf sama suaminya, minta ampun kepada Allah, baru dibuka dah tuh pintu keridhaannya Allah. Pelan-pelan terlunasi hutang-hutangnya. Meskipun ada juga yang ketika jujur
suaminya murka, bahkan hampir dicerai. Tapi setidaknya dengan panjenengan sudah jujur tadi kepada suami, walaupun suami murka, panjenengan sudah membuka satu pintu ridhonya Allah. Karena kejujuran itu membawa keberkahan. Apapun itu modelnya, kejujuran membawa keberkahan. Panjenengan sadari, panjenengan gak sadari, kejujuran itu membawa keberkahan. Nah, yang banyak-banyak ini para istri adalah berbohong kepada suaminya, apalagi terkait masalah hutang piutangnya. Takut dicerai, takut dipukul, takut dimarahi. Semua ketakutan-ketakutan itu adalah was-was setan. Dihembuskan setan ke dada panjenengan, ke pikiran panjenengan, ke telinga panjenengan, supaya jenengan gak jujur. Supaya bohong aja terus. Karena bohong itu adalah produknya setan. Nah, sahabat kita ini rupanya beliau punya kegundahan tersendiri. Karena kalau yang masih hidup suaminya enak, masih bisa minta maaf, masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tapi bagaimana dengan para istri yang suaminya sudah meninggal, keburu wafat, dalam keadaan si istri ini masih bohong. Nah, ini curhatannya beliau begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyadari dosa-dosa itu yang menutupi rahmatnya. Semoga Allah mengampuni dosaku. Terima kasih Umi atas tausiahnya. Tapi bagaimana cara minta maaf pada suami yang telah meninggal? Nah kan? Di video sebelumnya Q&A saya ada jawab pertanyaan salah seorang sahabat kita. Umi, boleh tak saya bersedekah, pahalanya saya hadiahkan untuk almarhum ayahanda saya? Boleh. Kenapa bisa Umi bilang boleh? Sok tahu sekali gitu kan. Salah seorang sahabat bernama Sa'ad. Saat ini cinta sekali kepada ibundanya. Ibundanya sudah wafat. Saat datang menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saat bertanya, wahai Rasulullah, saya sayang sekali kepada ibunda saya, tapi ibunda saya sudah meninggal. Bolehkah saya bersedekah, pahalanya saya hadiahkan kepada ibunda? Rasulullah menjawab, boleh, silahkan sedekahkan. Dari situlah dalilnya bahwa bersedekah pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat itu boleh. Ya, boleh. Nah, untuk Ibu Hajah, ya, Ibu Hajah Dede Siti Rohmah, panjenengan bisa melakukan amal soleh bernama sedekah, pahalanya jenengan hadiahkan untuk almarhum suami panjenengan. Apakah terus kemudian suami memaafkan? Sudah terputus. Ya, amal seorang hamba itu kalau sudah meninggal sudah terputus. Memang suami jenengan tidak bisa memaafkan, tapi Allah Sang Maha melihat. Panjenengan punya niatan baik untuk menghadiahkan pahala tersebut, ya kan? Kepada yang sudah meninggal, itu menjadi amal soleh yang menjadi keridhaannya Allah. Jadi udah gak ada cara lain minta maaf lagi, gak bisa. Jenengan lakukan sedekah, pahalanya jenengan hadiahkan untuk almarhum suami jenengan, dan jenengan mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah karena sudah berbohong kepada suami panjenengan semasa hidup. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa panjenengan yang terkait kebohongan tadi itu. Insya Allah Allah akan turunkan ridhonya kepada panjenengan karena panjenengan sudah berupaya, sudah menyesali apa yang pernah panjenengan perbuat, dan panjenengan berupaya untuk melakukan amal soleh yang bisa panjenengan lakukan, yang panjenengan hadiahkan untuk almarhum, ya. Jadi begitu caranya. Buat anak-anak yang pengen sekali berbakti kepada ibu bapaknya, lakukan tadi yang seperti sahabat Nabi saat lakukan, bersedekah kepada fakir miskin yang pahalanya dihadiahkan untuk ibundanya. Itu. Jadi bisa seperti itu, ya. Oke, sobat tidurku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.